Dituntut 5 tahun, Neymar ke Barcelona hadiri sidang. Penyerang timnas Brasil, Neymar mendarat di Barcelona. Kedatangan striker Paris Saint-Germain tersebut untuk menghadiri sidang pengadilan atas tuduhan penipuan dan korupsi terkait transfernya ke Barcelona dari Santos pada 2013 lalu. Dia dikabarkan bakal menghadapi persidangan minggu depan untuk menentukan apakah bersalah atas penipuan dan korupsi terkait dengan transfer dari Santos ke Barcelona. Perusahaan investasi Brasil mengatakan bahwa pihaknya menuntut hukuman penjara 5 tahun untuk pemain tersebut. Kombinasi mematikan Alisson Becker dan Mohamed Salah kembali memakan korban. Kali ini giliran Manchester City yang merasakannya. Salah memaksimalkan umpan panjang dari Alisson Becker. Lalu Salah menerimanya dan langsung lepas dari kawalan Joao Cancelo sebelum menembak ke pojok gawang City. Lagi-lagi kombinasi Alisson dan Salah membuat lawan Liverpool tertunduk lesu. Dicatat Opta, ini adalah kali ketiga Alisson memberikan assist untuk Salah lewat proses yang serupa, yakni tendangan dari gawang menuju ke sepertiga akhir lapangan lawan. Barcelona kalah dari Real Madrid, Joan Laporta langsung temui wasit. Presiden Barcelona, Joan Laporta dilaporkan langsung menemui wasit usai timnya kalah dari Real Madrid. Laporta disebut memprotes sejumlah keputusan wasit yang memimpin laga Real Madrid versus Barcelona itu. Dikabarkan, Laporta tak terima dengan keputusan wasit yang tak menunjuk titik putih saat Robert Lewandowski dilanggar oleh Eder Militao. Kemudian, Laporta juga memprotes keputusan wasit yang memberikan penalti kepada Real Madrid. Mikel Arteta akui Arsenal cukup kesulitan hadapi Leeds United. Arsenal memang mampu meraih kemenangan kontra Leeds United. Akan tetapi, kemenangan tersebut harus diraih dengan susah payah. Melihat laga tersebut, Mikel Arteta merasa bahwa anak asuhnya memiliki banyak peluang yang cukup baik untuk mencetak beberapa gol di babak pertama. Namun, Arteta mengakui Arsenal justru tak dapat memaksimalkan peluang yang didapat. Kami mempersulit diri kami sendiri karena kami tidak menutup pertandingan di babak pertama. Ketika kami seharusnya mencetak gol lebih banyak, ungkap Mikel Arteta dilansir dari situs resmi Arsenal. Juventus dikabarkan akan merekrut gelandang Benfica, Florentino Luis, tetapi terbentur pada klausul pelepasan. Gelandang bertahan satu ini belakangan memang menjadi bintang bagi Benfica dan menjadi jenderal di lapangan tengah. Dilansir dari Calcio Mercato, La Vecchia Signora dikabarkan akan mengincar gelandang Benfica, Florentino Luis yang akan diamati dalam laga lanjutan Liga Champions 2 pekan mendatang. Kabarnya, Benfica sudah memasang klausul pelepasan, senilai 120 juta euro bagi klub yang ingin mendatangkan Florentino Luis. Kylian Mbappe membantah kabar dirinya tidak betah di PSG. Kylian Mbappe mengklaim senang berada di Paris Saint-Germain. Saya tidak pernah meminta kepergian saya pada Januari, kata Mbappe kepada wartawan. Sebelumnya, sumber ESPN melaporkan, Kylian Mbappe muak dengan janji yang tidak terpenuhi oleh Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Saya terkejut dengan berita ini seperti orang lain. Saya hanya ingin mengatakan, bahwa itu sepenuhnya salah. Saya sangat senang di sini, kata Mbappe. Kepa Arrizabalaga pantas menjaga perannya sebagai kiper utama Chelsea. Pergantian pelatih Chelsea, dari Thomas Tuchel ke Graham Potter, ternyata jadi berkah tersendiri bagi Kepa Arrizabalaga. Karena, kiper berpaspor Spanyol tersebut, kembali mendapatkan kepercayaan bermain secara reguler. Dirinya pun menunjukkan penampilan yang memukau usai melakukan 7 kali penyelamatan penting. Kepa, melakukan lebih dari cukup untuk tetap berada di tim utama. Jadi, menurut saya dia sangat pantas untuk tetap mempertahankan posisinya, ujar Begovic dikutip dari Football London. Pelempar koin ke Guardiola bisa dihukum seumur hidup. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, dilempar koin saat melawan Liverpool. Pihak The Reds menyelidiki insiden itu dan menyiapkan hukuman berat untuk pelakunya. Guardiola mengaku mendapatkan insiden pelemparan itu, sesaat setelah gol Foden dianulir. Klub sudah meminta maaf atas insiden yang membahayakan Guardiola itu. Saya menyesal, saya minta maaf untuk itu, saya tidak tahu soal ini, seharusnya ini tidak terjadi, kata Klopp. Meski demikian, Liverpool menegaskan akan melakukan investigasi sampai tuntas, agar pelakunya bisa ditangkap.
Chelsea dan Newcastle bersaing dapatkan Leandro Trossard dari Brighton. Brighton and Hove Albion memang masih tertahan di posisi 7 klasemen sementara. Namun, hal tersebut tak lantas membuat pemain mereka sepi dari buruan klub rival. Salah satu nama yang terus dikaitkan dengan pintu keluar klub adalah Leandro Trossard. 90 Min melaporkan bahwa Graham Potter ingin kembali bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut di Chelsea. Namun, klub asal London tersebut juga tidak berjuang sendiri. Newcastle United juga berminat untuk memboyong pemain berpaspor Belgia tersebut. Gantikan Inzaghi, Inter Milan incar Diego Simeone. Nama Diego Simeone memang kembali santer, diisukan bakal melatih Nerazzurri. Gosip terbaru dari Todovic Hajes mengklaim, Simeone kemungkinan besar akan merapat ke Giuseppe Meazza akhir musim ini. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, Simeone bakal mengakhiri kontraknya lebih cepat, kendati masa tinggalnya di Wanda Metropolitano akan berakhir 2024 mendatang. Disitulah Inter Milan memanfaatkan situasi untuk memboyongnya. Nantinya, Simeone akan langsung diserobot jika sang pelatih mengakhiri masa tinggalnya akhir musim ini. Divock Origi senang bisa melakoni debut bersama AC Milan. Divock Origi mengaku senang bisa tampil selama 45 menit, saat AC Milan menghadapi Hellas Verona. Itu merupakan pertandingan terlama yang sejauh ini dilakukan oleh Origi, karena sebelumnya ia belum pernah tampil lebih dari 30 menit sejak bergabung Rossoneri. Saya senang bisa membantu tim. Saya juga berharap untuk memenangkan banyak pertandingan sebisa mungkin. Saya merasa semakin baik, kembali bermain setelah mengalami cedera. Baik untuk menemukan ritme bermain, sekaligus membantu tim, ujar Origi. Moncer bareng Napoli, Real Madrid dan Liverpool jadi tujuan Kvaratskhelia. Belakangan, nama Vicak Kvaratskhelia jadi bintang, ketika mampu menghancurkan Liverpool dan Ajax Amsterdam di Liga Champions. Hal ini kabarnya membuat Kvaratskhelia jadi incaran klub papan atas Eropa, seperti Liverpool dan Real Madrid yang kabarnya mengikuti perkembangan sang pemain di Napoli. Kvaratskhelia memulai dengan baik di Napoli, dan Ancelotti, serta klub mampu mengikutinya dengan baik, sehingga saya percaya Kvaratskhelia bisa bermain di Liverpool atau Real Madrid, ujar Salukvadze. Tottenham tergoda rekrut kembali Dennis Cirkin. Tottenham dikabarkan siap menghadapi persaingan, untuk merekrut kembali ex-bintang muda Dennis Cirkin dari Sunderland. Tetapi Brentford yang juga mengincar servisnya, menjadi pesaing berat Spurs. Menurut kabar yang dilansir Sunsport, mengungkapkan, bahwa penampilan impresifnya tersebut, membuat Spurs ingin memboyongnya kembali ke London Utara. Akan tetapi klub London Utara tersebut, harus siap bersaing dengan Brentford yang juga mengincar jasanya untuk mengarungi musim depan. Lagi-lagi, Gavi raih penghargaan Copa Trophy 2022. Gelandang muda Barcelona, Gavi resmi didapuk sebagai penerima penghargaan pemain muda terbaik Copa Trophy. Kemenangan Gavi kali ini, sekaligus meneruskan dominasi Barcelona di sektor penghargaan ini. Gavi berhasil mengungguli beberapa kandidat lainnya dalam meraih penghargaan Copa Trophy 2022. Peringkat kedua ditempati oleh gelandang muda Real Madrid, Eduardo Camavinga. Di bawahnya ada bintang muda Bayern Munchen, Jamal Musiala, diikuti gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham, dan bek kiri PSG, Nuno Mendes. Karim Benzema raih Ballon d'Or 2022. Karim Benzema dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2022. Bomber Real Madrid itu berhak atas trofi bola emas pertama sepanjang karirnya. Karim Benzema mengalahkan 3 nama lain yang masuk 4 besar. Ketiganya, yakni Sadio Mane, Kevin De Bruyne, serta Robert Lewandowski. Penobatan Benzema sebagai pemenang Ballon d'Or 2022 sudah diprediksi sebelumnya. Penyerang Prancis itu memang tampil gemilang bersama Real Madrid musim lalu. Benzema mencetak 44 gol musim lalu, yang menjadikannya top skor La Liga dan Liga Champions. Hasil Sampdoria versus AS Roma, skor 0-1. AS Roma sukses menumbangkan Sampdoria dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Roma di markas Sampdoria, lahir dari eksekusi penalti Lorenzo Pellegrini. Laga baru berjalan 7 menit, VAR menghadiahkan penalti untuk Roma,
setelah Alex Ferrari dianggap melakukan handball di kotak terlarang. Pellegrini yang menjadi algojo pun sukses menaklukkan Emil Audero. Berkat hasil ini, Roma berhak kembali ke peringkat 4 klasemen sementara, dengan poin 22. Di sisi lain, Sampdoria terbenam di dasar klasemen dengan hanya meraih poin 3. Sadio Mane jadi pemenang edisi pertama Socrates Award. Acara puncak penganugerahan gelar Ballon d'Or 2022, menambahkan kategori Socrates Award untuk pertama kalinya. Pesepak bola yang mendapatkan penghargaan edisi pertama itu, adalah Sadio Mane. Mane memenangkan Socrates Award karena aksi-aksi sosialnya. Laporan dari AS menjelaskan, bahwa penyerang sayap Bayern Munchen tersebut selalu menggunakan profilnya sebagai pesepak bola, untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Belum banyak orang familiar dengan penghargaan tersebut. Lagi pula tahun ini menjadi tahun pertama pemberian penghargaan tersebut. Robert Lewandowski menjadi pemenang penghargaan striker terbaik, di Gala Ballon d'Or 2022. Lewandowski sukses meraih penghargaan striker terbaik ini, dalam 2 edisi beruntun. Pada edisi 2021 kemarin, ex-striker Bayern Munchen itu juga menyabet gelar ini. Lewandowski kembali menunjukkan ketajamannya di sepanjang musim 2021-2022 kemarin. Penyerang asal Polandia itu sukses mencetak 57 gol dalam 57 pertandingan di semua kompetisi. Lewandowski juga menorehkan sejumlah prestasi individu lainnya, yakni meraih sepatu emas Eropa, dan pencetak gol terbanyak Bundesliga.